Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Suci Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Markus bab 8 ayat 1 sampai 10. Sekali peristiwa sejumlah besar orang mengikuti Yesus karena mereka tidak mempunyai makanan. Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti yang ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu Yesus mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka mempunyai juga beberapa ikan. Sesudah mengucap berkat atasnya, Yesus menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Akhirnya Yesus segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan saya pada hari ini tanggal 10 Februari 2021 berjudul Bela Rasa. Bacaan diambil dari Markus 8 ayat 1 sampai 10. Mukidi jengkel dengan istrinya perkara sumbangan korban banjir. Mukidi inginnya menyumbangkan sedikit saja karena mengingat kata-kata Monsinyur Darmoyuwono, "Sedidik ora ditampik, akeh saya pikoleh." Tetapi Bu Mukidi ingin menyumbangkan lebih banyak dengan mengurangi uang belanjaan harian. Kata Pak Mukidi, "Mbok ya jangan aleman toh Bu. Masa pandemi begini, kalau nyumbang seadanya itu kan sudah baik. Kita mau nyumbang saja sudah lumayan. Kok kamu masih mau golek alem toh Bu?" Bu. "Aku tidak cari alem Pak. Kita ini kan berbela rasa dengan orang yang menderita. Kalau kita mengurangi sedikit uang lauk dan uang kopi dan gula, ya tidak apa-apa toh. Ora apa-apa piye. Kalau biasanya minum kopi, sekarang tidak minum kopi, kan gadok toh Bu. Kacau namanya. Anak-anak biasanya makan pakai kerupuk, dan sekarang tidak pakai, kan mereka protes toh Bu." Namanya belas kasih atau bela rasa itu ikut merasakan penderitaan orang lain toh Pak. Apa Bapak pilih kebanjiran daripada tidak minum kopi dan makan kerupuk sehari saja?
embuhmu sakarmu. Saudara-saudara, bacaan Injil hari ini mengisahkan tentang mukjizat penggandaan roti. Jangan mempersoalkan berapa jumlah roti dan ikannya. Fokuskan pada rasa perasaan Yesus yang menaruh belas kasihan kepada orang-orang yang lapar. Sambil mengajari para muridnya, Yesus mengungkapkan rasa belas kasihan kepada orang-orang yang lapar itu. Saudara-saudara, kasih itu berbeda dengan belas kasihan atau bela rasa. Dalam bahasa Inggris, kasih diterjemahkan dengan love. Sedangkan bela rasa diterjemahkan dengan kata compassion. Love itu rasa dan usaha membahagiakan orang lain. Mungkin orang yang kita kasihi bukan orang yang sedang menderita. Sedangkan compassion atau bela rasa atau belas kasih itu tindakan kasih khusus kepada orang yang menderita. Melakukan bela rasa berarti ikut merasakan penderitaan orang lain. Ketika kita menderita, kita sendiri ingin agar penderitaan itu dikurangi, beban diringankan. Begitulah berbela rasa artinya ikut merasakan penderitaan orang lain yang dalam bahasa Jawa diterjemahkan menjadi tepo seliro. Untuk ikut merasakan beban penderitaan orang lain, kita sendiri dengan sengaja, sekali lagi dengan sengaja, melakukan tindakan mengurangi kenyamanan kita sendiri demi kenyamanan orang lain. Ibu Mukiti benar, berbela rasa tidak sekedar memberikan sumbangan, tetapi mengurangi kenyamanan sendiri untuk dapat merasakan penderitaan orang lain. Bukankah Yesus sendiri ikut merasakan penderitaan manusia yang paling berat, yaitu dengan sengsara wafat di kayu salib? Dengan ikut berbela rasa bagi yang menderita, kita ikut ambil bagian dengan penderitaan Kristus. Bukankah Yesus bersabda, "Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Matius 25 ayat 40. Bagi orang beriman, berbela rasa tidak sekedar menolong orang lain, melainkan menyatu rasakan dengan Kristus Yesus. Lalu ikut menderita bersama Kristus berarti ikut mulia juga bersamanya. Dengan kata lain, di balik bela rasa itu terkandung rahmat yang ditawarkan untuk kita. Bela rasa itu mendatangkan rahmat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Santa Maria Fatima, doakanlah kami, dan semoga kita selalu mengalami berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.